Joko Widodo akan menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di tengah sejumlah isu yang disebut menurunkan reputasinya. Kita akan bahas bersama juru bicara PSI, Beni Papa, dan pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam, Mas Beni, Mas Hensa. Selamat malam, Rizka, Mas Beni, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam, saya ke Mas Beni. Ini jadi sampai sekarang, kemana arahnya Pak Jokowi? Pada saat kader PSI sowan ke rumahnya Pak Jokowi, apa aja arahannya, Mas? Iya, terkait dengan arah politik Pak Jokowi, saya kira yang tahu Pak Jokowi sendiri ya. Tapi saya kira ketika beliau menerima delegasi-delegasi peserta kongres yang hari ini sudah mulai berdatangan di Solo, saya kira ini kan menjadi simbol dukungan Pak Jokowi terhadap kader-kader PSI. Jadi kehadiran tim-tim PSI di sana untuk mendapatkan wejangan, untuk mendapatkan arahan, yang tentu Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang kita hormati, dan sejak awal kami menyampaikan bahwa Pak Jokowi dengan PSI saya kira tidak ada hambatan lagi, tidak ada jarak, karena kehadiran Mas Kaisang saya kira simbol Pak Jokowi hadir di PSI. Jadi ketika kader-kader PSI yang akan mengikuti kongres bertamu ke rumah Pak Jokowi, saya kira kader-kader bertandang ke toko yang selama ini diidolakan dan memang menjadi guru politik bagi seluruh kader PSI. Jadi sifatnya silaturahmi, dan sekali lagi bahwa Pak Jokowi sebagai tokoh yang kita idolakan tentu memberikan ujangan-ujangan untuk kader-kader PSI ke depan. Bang Ben, kalau tadi kan dikasih jaket juga Pak Jokowi, itu jaketnya simbol ya selain sowan, apakah juga meminta Pak Jokowi masuk di struktur sebagai Dewan Pembina misalnya? Ada tawaran seperti itu? Iya, saya kira itu adalah simbol keakraban PSI dengan Pak Jokowi. Jadi PLT Ketua Umum tadi memberikan jaket kepada Pak Jokowi itu adalah simbol bahwa PSI dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi akan bergabung dengan partai PSI baik di Dewan Pembina maupun di posisi yang lain. Ya saya kira kita menunggu waktu, ya kita menunggu. Tentu Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan nanti kapan, dan ya kita tunggu. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran kader-kader PSI hari ini di rumah Pak Jokowi ini adalah satu kegembiraan bahwa Pak Jokowi bisa menerima kami dengan tangan terbuka. Bang Hensa, saya ke Bang Hensa untuk membaca. Jadi sebelum Kongres PSI pada akhir pekan ini, Pak Jokowi kan sempat curhat soal serangan politik, salah satunya lewat ijazah palsu, tudingan ijazah palsu, lalu juga soal upaya pemakzulannya Mas Gibran. Apakah Mas Hensa lihat bahwa memang Pak Jokowi butuh kendaraan politik, atau sebaliknya butuh dukungan politik dari partai politik yang selama ini kan setelah Pak Jokowi purna tugas tidak ada yang terang-terangan membela Pak Jokowi secara gamblang. Iya nggak sih Bang Hensa? Ya sebetulnya itu tumben-tumbenan tuh kemarin, Rizka. Tumben-tumbenan Pak Jokowi menyampaikan kegundahannya seperti itu. Walaupun di ujungnya dia katakan ya ini saya biasa-biasa saja, tapi terlihat betul kegelisahan yang ada di intonasi dan mimik mukanya. Nah, sebetulnya Jokowi adalah Jokowi, jadi artinya dia adalah seorang tokoh yang bisa hidup berpolitik ya, yang diikuti oleh partai politik gitu. Nah, ini jarang-jarang terjadi memang. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi pertanyaannya apakah akan bergabung dengan PSI, ini saya melihatnya di dua hal. Bagaimana? Yang pertama, kalau dia bergabung dengan PSI, maka dia tidak lincah lagi seperti sekarang. Jadi nggak ada tuh ketua-ketua umum partai politik seperti PAN, Golkar, atau bahkan Gerindra itu akan berkunjung ke dirinya gitu. Apa dasarnya ketua umum Golkar harus berkunjung ke misalnya ketua Dewan Pembina PSI gitu. Tapi kalau sekarang ini dia lincah, dia bisa menerima siapa saja sebagai presiden ketujuh gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya PSI ini terlalu kecil untuk Jokowi. Jadi ini ibaratnya kalau ada sepeda roda 3 yang naik saya tuh, Rizka. Jadi kayak beruang madu jadinya, sepedanya kekecilan. Jadi Pak Jokowi itu perlu partai yang lebih besar menurut saya, yang seimbang dengan ketokohan dirinya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman PSI, tapi PSI memang masih sangat muda, masih growing partai politiknya.
dan menurut saya belum cukup kuat untuk menerima Pak Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Dan lagi pula dengan kritikan-kritikan yang sering sekali disampaikan oleh PSI kepada partai politik lain, bila Pak Jokowi bergabung dengan PSI ini malah akan menjadi bahan kritikan lagi karena bapak anak itu berada dalam satu partai walaupun di partai lain juga ada yang Jadi secara hitung-hitungan tapi- politik nggak produktif juga kalau Pak Jokowi ke PSI gitu ya, Mas Hensa ya? Betul sekali. Jadi menurut saya Pak Jokowi kan berkali-kali bilang masih dalam pertimbangan karena dia akan justru lebih lincah tanpa partai saat ini, kecuali ada salah satu partai yang berada di Senayan kemudian meminang dia dan memberikan jabatan tertentu kepada dirinya, itu mungkin dia akan lebih mudah mempertimbangkan karena PSI ini masih partai yang berkembang dan terus mencari bentuk gitu ya. Beberapa hal yang baru yang dilakukan oleh PSI menurut saya adalah proses mencari bentuk ini partai maunya seperti apa. Karena salah satunya misalnya mengubah logo itu adalah bentuk salah satu proses mereka mencari jati diri sesungguhnya partai ini mau seperti apa gitu. Tapi gini Bang Hensa, iya sih secara pergerakan politik akan lebih lincah kalau Pak Jokowi nggak di strukturnya PSI. Tapi pada kasus-kasus ijazah misalnya, tudingan ijazah, tampaknya nggak ada parpol yang berada di belakang Pak Jokowi. Bahkan Golkar kemarin kami baru ngobrol juga menganggap itu adalah isu pribadi. Bagaimana hitung-hitungannya? Siapa yang bisa menemani Pak Jokowi selain relawan? Kayaknya cuma relawan aja tuh yang nemenin Pak Jokowi. Ya sebetulnya tanpa masuk ke PSI pun PSI sudah membela Pak Jokowi. Masa iya Mas Kaisang nggak membela bapaknya gitu ya. Tapi ya belaannya memang tidak cukup kuat karena PSI kan tidak berada di Senayan. Dia tidak termasuk dalam 8 partai yang sudah lolos verifikasi KPU lah nanti buat 2029 kurang lebih begitu. Jadi memang posisinya akan sama saja dia masuk atau tidak masuk PSI, Friska. Jadi tidak ada plus poin buat Pak Jokowi sebetulnya karena ada Mas Kaisang sudah di sana. Nah kalau dari Bang Benny artinya ada Mas Kaisang di PSI udah cukup, nggak perlu ada Pak Jokowi di dalam struktur, sudah bisa cukup mewakili putra bungsu ya Pak Jokowi ini. Iya, sebenarnya bukan cukup tidak cukup Mbak ya, tapi saya kira kami melihat bahwa kehadiran Mas Kaisang ini sebagai salah satu tokoh muda yang punya prospek jangka panjang, yang kedua punya popularitas tinggi juga, dan saya kira beliau sudah membuktikan kepemimpinan beliau selama 2 tahun memimpin partai PSI. Saya kira kehadiran Mas Kaisang bagi kami ini adalah salah satu keterwakilan daripada Pak Jokowi yang kemudian memimpin kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi bergabung atau tidak tentu kami tidak bisa menyampaikan itu karena yang bisa menyampaikan itu Pak Jokowi dan yang kita menunggu sikap dari Pak Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran Mas Kaisang saya kira tidak bisa dipisahkan daripada Pak Jokowi itu sendiri. Jadi Mas Kaisang hadir di PSI saya kira itu adalah bukti bahwa Pak Jokowi hadir di PSI gitu. Ya, apa yang akan dilakukan PSI untuk memperkuat PSI secara kelembagaan? Karena kalau bicara soal ganti logo, secara simbol, ketokohan misalnya ada Mas Kaisang, ada Pak Jokowi, momentum juga saat ini akan bisa bermakna kalau bisa dikonversi ke elektoral, juga penguatan kelembagaan. Nah gimana PSI menerjemahkan ini, Bang Benny? Iya, saya kira setelah kami melewati 2 proses pemilu, pertama pemilu 2024 kemarin, kemudian pilkada, saya kira beberapa catatan juga yang sedang kami perbaiki ya. Pertama tentu saja bahwa struktur partai PSI juga kalau kita melihat hasil dari dua agenda politik kemarin, saya kira ini juga menjadi evaluasi bagi kami. Jadi ke depan penguatan struktur partai ini juga menjadi fokus utama partai PSI ke depan. Yang kedua saya kira memang kaderisasi di internal partai juga akan dijalankan, dan hari ini Mbak lewat sistem pemilu yang kami lakukan, saya kira ini juga menjadi bagian proses kami, langkah kami untuk bagaimana membranding partai ini menjadi satu partai yang memang berbeda dari partai lainnya, yang mengedepankan keterbukaan, bagaimana pelibatan anggota itu betul-betul dirasakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. Ya tentu bahwa kemudian kami mengganti logo itu kan salah satu
proses rebranding partai. Tapi di luar itu kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yang kami yakini bahwa ini akan mendongkrak elektabilitas partai ke depan, khususnya dalam menghadapi pemilu 2029 yang akan kita lewati 3 tahun yang akan datang. Oke, kalau dari Bang Hensa apa sih hal strategis yang harus digenjot oleh PSI? Karena kalau secara momentum sebenarnya kan Jokowi efek, Mas Kaisang efek itu lebih besar pada saat waktu Pak Jokowi menjabat. Nah sekarang apa yang harus bisa dilakukan untuk menerjemahkan ini? Ya memang bukan hal yang mudah ya Friska, karena misalnya kalau kita mengacu kepada pengalaman yang Pak SBY atau Ibu Mega, itu dua-duanya partai politik yang kemudian bisa lolos ke Senayan. Nah PSI belum. Usaha-usaha PSI untuk menembus Senayan tentu saja mesti dihargai. Salah satunya adalah dengan mengajak Pak Jokowi tentunya masuk ke dalam struktur PSI. Karena memang kalau Pak Jokowi masuk itu otomatis akan ada tambahan kekuatan dari relawan-relawan Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang perjalanannya tidak mudah. Apakah ini momentum? Menurut saya momentumnya lebih ke Mas Kaisang sih untuk membuktikan bahwa memang dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin PSI. Karena Pak Jokowi nggak di dalam PSI, dengan adanya Kaisang itu sudah cukup sebetulnya untuk menggambarkan bahwa PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Itu Friska menurut saya. Oke, nanti 19-20 Juli kita lihat apa yang menarik dari Kongres Luar Biasa Partai Solidaritas Indonesia yang bisa produktif juga terhadap elektabilitasnya PSI, apa langkah strategis yang diramu oleh PSI. Terima kasih Mas Beni Papa, juru bicara PSI. Terima kasih juga Bang Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Friska. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu lagi.